Yo, kembali lagi bersama gua Dido, nggak pakai L. Kalau pakai L goyang. Ya, di Didology Podcast kali ini gua mau mencoba ngebahas sesuatu yang relate dengan keadaan zaman yang kita alami bersama-sama pada umumnya. Jadi gua nggak mau ngebahas mengenai teologi, filsafat agama dari sudut pandang satu agama saja. Ya gue cuma nggak juga mau ngomongin agama juga kali ini gitu. Jadi kali ini gue tuh cuman pengen ngebahas mengenai kemanusiaan kita di masa pandemi ini. Nah, baru-baru ini kalau lo ngikutin YouTube gue, jadi di sini gue sama teman gue Sony mewawancarai seorang politisi yang cantik, juga seksi, dia juga entrepreneur, dia juga punya usaha banyak. Nah, di situ gue ngebahas mengenai tentang kemanusiaan. Sedikit gue mengulik tentang kemanusiaan. Kalau lu juga ngikutin YouTube gue juga ngebahas tentang hakikat kemanusiaan pada saat masa transisi dari normal ke new normal. Nah, hari ini gue nggak ngebahas kemanusiaan dari sudut pandang akademisi dan politisi. Gue cuman pengen ngebahas sesuatu yang ringan saja tentang kemanusiaan di pandemi ini gitu. Nah, gue ngerasa janggal pada diri gue pada saat gue sudah mulai merasakan bahwa sebenarnya pandemi ini tidak akan usai gitu. Tidak akan usai artinya virusnya tidak akan pergi, virusnya tidak akan kemana-mana, virusnya nggak tahu, gue nggak tahu karakter virusnya itu menyebar seperti amuba, dia membelah diri, dia seperti sel-sel membelah diri, gue nggak tahu kayak gitu, gue nggak tahu secara teknis virus itu kayak gimana, tetapi gue sudah mulai mendapat sebuah gambaran gitu, kayaknya ini virus nggak akan kemana-mana gitu. Terus gue mulai gelisah harus ngapain gitu. Nah, ini yang gue pengen ceritain kali ini di podcast ini gitu. Gue ngerasa bahwa nggak ada masalah sih sama kemanusiaannya, tetapi kemanusiaan gue jadi terbatas gitu. Nah, nggak salah tapi terbatas gitu. Yang tadinya kemanusiaan gue ini pengen nge-explore semua potensi-potensi gue dalam bidang apapun, tetapi karena pandemi semuanya jadi terbatas, dari waktu, ruang gerak jadi terbatas. Nah, mungkin teman-teman sekalian juga ngerasain hal yang sama gitu. Dan gue sebenarnya nggak mau ceritain tentang solusinya gimana. Gue juga udah hampir gila juga mikirin solusinya gimana. Gue harus ngegali apa gitu ya kan. Gue nggak mau ngebicarain solusinya, tetapi gue pengen ngebicarain bagaimana menikmatinya gitu. Karena tadinya gue ada di fase resah gitu, gelisah pada semut merah nggak ya, itu lagu yang juga sebenarnya liriknya nggak kayak gitu anjir. Nah, dari keresahan gue berpikir gimana ya, tapi ya udahlah, dengan segala bentuk kerelaan, keikhlasan dan pasrah, gue jadi berpikir kayaknya gue harus ngegagas sesuatu yang bukan menjadi solusi, sebenarnya bukan solusi, tapi ya udahlah kita nikmatin aja lah gitu. Gimana caranya gue menikmatin kemanusiaan gue di dalam ruang lingkup yang terbatas gitu. Karena bagi gue new normal itu berbicara tentang membatasi ruang gerak dan membatasi ruang lingkup sosial, lalu dia membatasi juga ruang atau dia membatasi juga part-part atau sebuah wadah-wadah potensi yang harusnya dituangkan ke wadah itu gitu. Jadi yang tadinya harusnya 5 wadah
potensi kita bisa tuangkan kepada 5 wadah ini menjadi terbatas gitu. Mungkin hanya bisa 2, mungkin hanya bisa 1, mungkin hanya bisa 3. Yang jelas kalau ukuran idealnya 5, dia akan berkurang di era new normal ini gitu. Nah, tapi artinya begini, seperti yang gue bilang tadi, kalau kemanusiaan itu gak ada masalahnya, cuman semuanya menjadi terbatas gitu. Nah, kalau kita menikmati keterbatasan ini, jelas kemanusiaan kita tidak terganggu, kemanusiaan kita tidak bermasalah. Tapi yang menjadi permasalahannya ketika banyak orang berpikir bahwa keterbatasan dan juga ruang lingkup yang dibatasi, ruang gerak yang dibatasi tidak membuat kita menikmati kemanusiaan kita gitu. Baru-baru ini gue sama teman-teman melakukan bakti sosial. Ternyata di dalam situasi seperti ini pun kita juga bisa melakukan bentuk kasih sayang kita terhadap sesama gitu, yang pada yang sedang kesusahan atau mengalami bencana. Nah itu bisa dilakukan kok. Artinya dengan protokol kesehatan dari pemerintah yang sebenarnya sih semua orang ngejalaninnya karena keterpaksaan gitu. Dibilang kesadaran ya kesadaran, tapi kesadarannya itu ya karena peraturan gitu, bukan kesadaran karena gue pengen pakai masker nih gitu, gue pengen jaga jarak, gue pengen cuci tangan mulu, ya nggak gitu. Kesadaran karena peraturan itu sendiri yang mengarahkan kita untuk untuk kita terlibat ya, untuk mengurangi korban, mengurangi penyebaran. Nah itu dia. Kalau gue sendiri pribadi, gue nggak mengalami ketakutan. Terus terang gue nggak mengalami ketakutan dalam kondisi seperti ini. Gue nggak mengalami ketakutan. Mulai awal pandemi sampai saat ini gue nggak mengalami ketakutan. Khawatir iya, tapi gue nggak takut. Kenapa gue nggak takut? Karena gue cukup jelas mendengarkan atau mencari informasi-informasi seputaran COVID-19, seputaran apa yang harus gue lakukan gitu. Dari tenaga medis yang selalu menganjurkan begini, begitu, vitamin C, jemur, terus olahraga, terus jaga jarak, jangan terlalu sering keluar. Kalaupun keluar terpaksa itu menggunakan masker, selalu ada hand sanitizer, terus selalu ingat dan sadar bahwa bagian muka, hidung, mata, dan mulut itu jangan terlalu sering disentuh oleh tangan atau telapak tangan kita. Dari situ gue udah nemuin, gue nggak ada ketakutan sama sekali ya gitu, nggak ada ketakutan sama sekali. Jadi gue kayak tipe orang yang ternyata gue harus begini nih, dalam kondisi kayak gini gue butuh informasi apa yang gue harus lakukan, lalu gue gali informasi itu sendiri, lalu gue buat kesimpulan dan gue tanamkan sebagai prinsip. Walaupun kondisinya walaupun itu hanya temporary gitu, prinsip itu nggak harus hari ini A sampai mati lo A. Nah itu bagi gue sih prinsip itu juga fleksibel menurut konteksnya gitu. Jadi kalau lu ada di dalam situasi yang berubah-ubah, yang sifatnya adalah kontemporer, prinsip lu harusnya fleksibel gitu. Jadi lu bisa ada di dalam situasi yang benar-benar dimana lo nggak harus mempertahankan prinsip lo gitu, dimana lo nggak harus mempertahan atau membuat prinsip lo tuh harga mati, idealisme lo kepada prinsip lo gitu, nggak harus kayak gitu. Bagi gua sebagai manusia ya harusnya kita berada di dalam situasi yang kita sebagai manusia kita harus responsif gitu terhadap sekitar kita, sekeliling kita, karena kondisi di sekitar kita itu tidaklah konstan atau terjadi seperti pada umumnya, karena ada konteks-konteks tertentu situasi ini akan berubah. Contohnya hari ini sudah membuktikan bahwa segala sesuatunya jadi berubah oleh karena virus COVID-19, sehingga
pandemi virus COVID-19 ini merubah semua tatanan gitu, merubah semua saya tidak mau menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang disruptif sifatnya, tidak ya mengganggu tapi tidak disrupt. Oke, gue nggak mau, artinya gini, gue nggak mau nyimpulinnya ini disruptif atau tidak. Yang jelas ini mengubah semua tatanan gitu, tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan kemanusiaan, tatanan kebudayaan gitu, tatanan pekerjaan gitu, semua berubah gitu. Dari pendidikan pun harusnya yang tadinya kuliah tatap muka, sekarang kuliah tatap muka terinstrumental melalui Zoom, Google Classroom, Google Meeting. Jadi kita tatap muka dianggap tatap muka karena teknologi. Nah bagi gua ini sisi positif sih gitu. Jadi teknologi bisa digunakan, dimanfaatkan pada kondisi yang seperti ini. Teknologi menjadi jawaban pada kondisi seperti ini. Nah, gue juga berharap teknologi juga menjadi jawaban pada umumnya, menjadi solusi gitu bagi pandemi ini ya. Dengan adanya vaksin, mungkin tatanan akan kembali, tetapi tidak senormal yang kita pikirkan dahulu sebelum pandemi ini terjadi. Nah, gitu dia. Jadi lebih sederhana aja gue berpikir bahwa kemanusiaan kita tuh harusnya menikmati kondisi seperti ini dengan sikap respon kita terhadap situasi yang berubah seketika berubah. Memang kalau ada orang yang selama ini hidupnya mampu beradaptasi, ini hal yang mudah sekali. Tetapi bagaimana orang yang selama hidupnya sebelum pandemi dia pun tidak adaptif, dia pun tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini akan menjadi kesulitan bagi orang-orang yang sulit untuk beradaptasi. Tapi walaupun sulit mau nggak mau dia harus beradaptasi. Ya gitu juga. Positifnya lagi, yang tadinya tidak mudah beradaptasi dipaksa untuk beradaptasi menjadi adaptif. Maybe no, maybe yes gitu. Itu yang kita harapin secara positif ya. Kita berpikir positif nih gitu. Gue lagi nggak mau berpikir negatif gitu. Walaupun nama gue kadang-kadang ada unsur negatifnya gitu. Ya. Terus menariknya, gue pernah ngomong sama salah satu komunitas gitu. Ini dari aspek yang sangat sederhana ya. Yang tadinya lo mungkin punya gaya berpacaran gitu. Lu sering cium cewek lo ya, karena bagian sektor mulut itu sangat berbahaya, menjadi penyalur yang sangat kencang gitu ya. Akhirnya yang tadi punya kebiasaan pacaran cium-cium bibir ceweknya ya punya ketakutan gitu, gila nanti nafsu besar, dampaknya COVID gitu ya. Jadi lu bagi cowok-cowok yang sangean gitu ya untuk saat ini lu kalau masih pacaran ya lu jangan cium bibir cewek lo dulu lah gitu ya. Ada wahana lain ya kan ya. Karena tapi tetap juga lu kalau main wahana lain juga mulut tuh berbahaya gitu kan. Ya lu pada ngerti dah lah yang gue maksud ya. Jadi begitu. Jadi megang tangan pun yang tadi punya kebiasaan megang tangan kan, kalau kita megang tangan cewek biasanya genggaman, telapak tangan kita menyentuh telapak tangan ceweknya lalu digenggam ya kan. Nah, telapak tangan juga menjadi alat penyebaran gitu. Kalau kita punya tangan yang tidak sering dibersihkan gitu, wow gitu kan. Nah itu lo pikirin aja lah sendiri gitu. Ya itu tadi yang gue bilang ya, sangat kemanusiaan kita sangat harusnya sudah mulai respons kita itu sudah mulai menyusun sesuatu untuk menikmati perubahan atau masa transisi dari normal ke new normal ini. Ya gue harap obrolan-obrolan yang sederhana kayak gini membantu kalian semua untuk bisa sadar. Yang gue butuh sih dari kalian responnya adalah sadar untuk menyusun kenormalan baru yang terkait dengan kemanusiaan kalian. Oke deh, sekian dari gua. Semoga membantu semua. Oke, bye-bye.